Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita telah sampai kepada perkataan beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan wasababu, dan adapun sebab, fi ithar ikhtisarahu, di dalam memilihnya saya, ikhtisarahu, meringkas kitab ini. Kata beliau, ithari hifdhahu, karena mengutamakannya saya, hifdhahu, supaya dihafalnya kitab ini. Wa kathratal intifa'i bihi, dan banyaknya manfaat yang bisa diambil dari kitab ini. Wantisyarahu, dan tersebarnya kitab ini. Jadi kenapa Imam Nawawi di dalam menulis kitab At-Tibyan ini, beliau lebih memilih meringkas kitab ini? Kata beliau, karena saya lebih mengutamakan dihafalnya kitab ini, supaya kitab ini mudah dihafal, dan manusia bisa mengambil manfaat yang banyak dari kitab ini, dan supaya kitab ini tersebar luas. Summa ma waqa'a min gharibil asma'i wal lughat fil abwab ufriduhu bi syarhi wa dhabtil wajiz al wadih ala tartibi wuqu'ihi. Summa ma waqa'a min gharibil asma' wal lughat fil abwab, kemudian apa yang ada dari nama-nama yang asing dan dari bahasa-bahasa yang asing, fil abwab, dalam beberapa bab yang ada di dalam kitab At-Tibyan ini. Kata beliau, ufriduhu, aku akan menyendirikannya, bisyarhi, dengan penjelasan, wadhabti, dan dengan batasan, al-wajizi wadih, dengan batasan yang ringkas dan yang jelas, ala tartibi wuqu'ihi, sesuai dengan terjadinya, urutan terjadinya nama-nama yang asing tadi. Fi babin, aku akan menjelaskannya tadi, aku sendirikan, fi babin, di sebuah bab, fi akhiril kitab, pada akhir kitab. Jadi kata beliau, apa yang ada dari nama-nama yang asing dan dari bahasa-bahasa yang asing dalam beberapa bab yang ada di dalam kitab ini, kata beliau, aku sendirikan penjelasannya di dalam satu bab yang ada pada akhir kitab ini. Nah, di situ beliau menjelaskan secara ringkas. Jadi bahasa-bahasa yang asing atau nama-nama yang asing yang ada di dalam kitab ini, beliau jelaskan pada akhir kitab ini di dalam satu bab, yaitu nanti pada bab yang ke-10. Nah, untuk apa beliau jelaskan? Kata beliau, liyakmula, supaya menjadi sempurna, intifa'u sahibihi, mengambil manfaatnya orang yang memiliki kitab ini. Supaya orang yang memiliki kitab ini bisa sempurna di dalam mengambil manfaatnya kitab ini. Wa yazula syakku an talibihi, dan supaya hilang asyaku, keraguan-keraguan, an talibihi, dari orang yang membaca kitab ini. Karena kalau ada istilah-istilah atau bahasa-bahasa yang dia tidak ketahui, maka dia akan menjadi ragu-ragu. Wa yandariju fi dimni dzalika, dan semuanya tadi itu masuk dalam bab tersebut, yaitu pada bab yang terakhir, bab 10. Wa fi khilalil abwab, dan pada sela-sela, di sela-sela bab-bab yang ada di dalam kitab ini, itu ada jumalun, itu ada sejumlah minal qawaid, daripada qaidah-qaidah, wa nafaisu, dan ada perkara-perkara yang berharga, min muhimmatil fawaid, dari faedah-faedah yang penting. Jadi nanti di sela-sela bab yang ada di dalam kitab ini,
beliau akan mendatangkan beberapa kaidah-kaidah yang penting dan perkara-perkara yang berharga dari faedah-faedah yang penting. Wa ubayyinul ahaditsa as-sahihata wa dha'ifata, dan aku akan menjelaskan hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang dhaif, mudhafatin, dengan menyandarkan, ilaman, kepada orang ruwaha yang meriwayatkan hadis tersebut, minal a'immati al-athbat, dari para imam yang terpercaya. Waqad adhalu an-nadirin min dzalika fi ba'dil halat. Waqad adhalu, dan terkadang aku lalai, an-nadirin, dari menyebutkan, min dzalika, yaitu orang-orang yang meriwayatkan hadis tadi, fi ba'dil halat, dalam beberapa kondisi. Kemudian kata beliau, wa'lam, ketahuilah, annal ulama'a, bahasanya para ulama, min ahlil hadis, dari ahli hadis, wa ghairihim, dan selain mereka, mereka jawazu, mereka membolehkan, al-amala bin dhaif, mengamalkan hadis dhaif. Jadi kata beliau, ketahuilah, sesungguhnya para ulama, baik itu dari kalangan ahli hadis ataupun yang lainnya, mereka membolehkan mengamalkan hadis dhaif fi fadailil a'mal, di dalam keutamaan-keutamaan amal. Wa ma'ahadha, dan bersama ini para ulama membolehkan mengamalkan hadis dhaif, bersama ini fa ini, sesungguhnya aku, aktasiru, aku membatasi, ala sahih, atas yang sahih saja. Jadi meskipun para ulama membolehkan mengamalkan yang hadis dhaif, di dalam kitab ini aku hanya akan membatasi ke atas hadis yang sahih-sahih saja. Wala adzkuru ad-dha'ifa illa fi ba'dil ahwal, dan aku tidak menyebutkan hadis yang dhaif kecuali pada sebagian keadaan-keadaan. Wa 'alallahil karimi, dan kepada Allah yang maha mulia, tawakkuli, aku bertawakal, wa ilaihi tafwidi wastinadi, wa timadi, dan aku bersandar, wa ilaihi, dan kepada Allah, tafwidi, aku memasrahkan diriku, wastinadi, dan aku bersandar. As'aluhu, aku meminta kepada Allah SWT, suluka sabili rasyad, agar bisa menempuh jalan petunjuk, wal ismata, dan supaya terjaga, min ahwalil ahli zaq wal inad, daripada kondisi-kondisinya orang-orang yang menyimpang, wal inad, dan daripada kondisinya orang-orang yang menentang kebenaran. Wadawama, dan supaya bisa terus-menerus, ala dzalika, melakukan itu semua, wa ghairihi, dan yang lainnya, minal khair, daripada kebaikan, fizdiyadin, di dalam bertambah-tambahnya kebaikan. Wa abtahilu ilaihi subhanah, dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyuwaffiqani, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadaku, limardatihi, untuk bisa menggapai keridhoannya. Wa ayyaj'alani, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku mimman, termasuk daripada orang-orang yakhsyahu, yang takut kepadanya, wa yattaqihi, dan bertakwa kepadanya, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wa ayyahdiani, dan semoga Allah SWT memberi petunjuk kepadaku, li husnin niat, kepada niat-niat yang baik. Wa yuyassiroli, dan semoga Allah SWT memudahkanku, jami'a anwa'il khairat, kepada seluruh macam-macam kebaikan. Wa yu'inani, dan semoga Allah SWT menolongku, ala anwa'il makrumat, yaitu atas macam-macam kemuliaan. Wa yutimani, dan semoga Allah SWT mengistiqomahkanku, mendawamkan aku, atau mengistiqomahkanku, ala dzalika, atas hal itu, hattal mamat, sampai meninggal dunia. Wa ayyaf ala dzalika, dan semoga Allah SWT melakukan itu semua, kullahu,
bijami'i ahbabi terhadap seluruh kekasih-kekasihku wasairil muslimin dan kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat. Wa hasbuna dan cukuplah bagi kami Allahu Allah wa ni'mal wakil dan Allah SWT adalah zat yang sebaik-baiknya zat yang dipasrahi. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Nah, mungkin saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.